Balaloni kai sayang len dolo dolo. Oh hey balaloni le kai sayang len dolo dolo. Program yang kita lakukan di Flores Timur itu adalah Enhancing Resilience for Vulnerable Communities in East Flores. Jadi program ini adalah program dukungan dari Give to Asia dan Asmor Foundation, di mana kita mencoba membangun ketahanan masyarakat, terutama masyarakat yang rentan terhadap bencana di wilayah Flores Timur. Di wilayah Flores Timur itu merupakan daerah-daerah yang memiliki kerentanan yang sangat tinggi. Terutama jika kita bicara tentang ancaman tsunami ataupun ancaman gunung berapi. Program ini dilaksanakan dengan konsep perpaduan antara konsep permakultur atau pertanian berkelanjutan dengan pengurangan risiko bencana. Konsep pengurangan risiko bencana itu adalah payung besar di mana banyak komponen bisa termasuk di dalamnya, termasuk adalah ketahanan pangan. Jadi konsep permakultur masuk ke dalam program ini untuk membantu masyarakat membangun ketahanan pangannya, sekaligus pada saat yang sama memberdayakan ekonomi dari masyarakat. Wilayah kerja dari program ini itu ada di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Ulang Gintang dan Titihena. Jadi dari 2 yang direncanakan sebenarnya ada 3 yang sudah dilakukan di Desa Serinoho dengan ancaman tsunami, di Desa Klatanlo dan Desa Hokengjaya untuk ancaman gunung berapi. Dalam program ini kita melibatkan mitra lokal kita yaitu YPPS yang berkedudukan di Larantuka. YPPS ini adalah lembaga yang membantu kita untuk melakukan kajian, membantu proses implementasi, membantu proses monitoring. Ini pengurangan risiko bencana, salah satu aspek itu bagi kami itu penting untuk semua warga tahu. Karena kalau bencana datangnya tidak kenal kelompok tertentu, tapi semua akan tersasar. Yang kedua, bahwa semua warga juga punya tanggung jawab untuk membangun ketangguhan hidupnya, ketangguhan desanya. Asesmen awal, langsung ketemu kepala desa, membicarakan konsep program ini, dan kepala desa setuju, terima. Dan kemudian semua diproses lewat pemerintah juga. Ada pertemuan desa, pemerintah desa mengundang warga, dan kita selalu kasih batasan. Kalau mau undang ya ada keterwakilan perempuan, laki-laki, kemudian semua unsur dalam desa harus ada. Untuk di tahun pertama kita berbicara lebih banyak terkait dengan permakultur atau pertanian berkelanjutan. Jenis kegiatan yang kita sudah lakukan itu kita melakukan yang pertama workshop soal permakultur. Yang kedua itu kita melakukan praktek berkebun. Kita juga yang pertama kita melakukan praktek itu kita melakukan pembuatan pupuk kompos atau bokasi. Kita juga membuat pupuk cair untuk bunga buah tanaman. Kita juga membuat kebun sampai penanaman dan perawatan, dan sudah menghasilkan dan sudah dipetik. Hampir semua petani di Desa Klatanlo itu setiap rumah melakukan pemanfaatan pekarangan rumah. Kita juga ada kebun contoh, kebun belajar untuk masyarakat Desa Klatanlo yang tidak masuk dalam kelompok dampingan. Mereka juga belajar ke kebun belajar itu dan pulang membuat di rumahnya masing-masing.
kita juga melakukan kegiatan di 2 sekolah, itu di SD Klatanlo dan juga SD Impres Wolorona. Kita punya potensi, Pak, potensi secara alamiah tanahnya di bawah lereng gunung yang punya potensi subur, tanah subur, lalu ada halaman, lalu kita selama ini mengkonsumsi sayur yang dijual di pasar yang banyak mengandung zat-zat kimia. Nah, sehingga dengan adanya pendampingan oleh IDEB dengan semuanya serba organik ini, itu bisa memberikan nutrisi kepada keluarga yang semuanya dari organik, tidak terkontaminasi dengan pupuk kimia. Mengurangi pengeluaran. Terus kalau musim begini kan susah sayur kami. Di Hokeng Jaya dibilang subur, tapi sayur itu susah. Hanya mungkin kalau kami sudah buat bedeng, kami sudah punya bedeng masing-masing kan, sudah punya sayur masing-masing. Jadi bisa dikonsumsi dalam keluarga, bisa bagi ke tetangga, keluarga yang lain yang jauh. Mungkin kami bisa bagi rasa sama-sama. Itu beli sayurnya di pasar. Kalau di pasar itu beli labu Jepang, sawi, kangkung. Jauhnya dari sini ke Strangfurnya jalan pulang pergi itu 75.000. Belinya di Larantuka, soalnya di sini pasarnya tidak ada. Setelah ada kebun tidak beli lagi. Menanam kacang panjang, kangkung, sawi, selada, terung, tomat, dengan daun sop. Sekarang Mamang tidak bisa beli bibit lagi, soalnya pembibitnya Mamang bikin sendiri, tanam sendiri. Jadi hasilnya sudah ada pembibitan. Pupuknya kami bikin sendiri. Itu kumpulkan daun kelor, daun gama, lama toro, tai kambing, sapi, habis daun kelor, daun-daunnya itu dicincang, hancur habis dicampur dengan tai sapi, kambing, dicampur dengan air sedikit, dengan gula. Baru ditutup rapat. Setiap hari harus diaduk. Setelah 10 hari baru pemakaian cepat. Kami jual itu hanya selada. Selada itu dapat 100.000. Yang sayur yang lain tidak jual soalnya dimakan. Soal pengelolaan kebun rumah tangga ini, 2 tahun lalu kami tidak memanfaatkan halaman yang kosong ini. Sejak adanya teman-teman dari YPPS dan IDEB, kami memaksimalkan di daerah berbatuan saja kami bisa memanfaatkan. Dengan masukan dari teman-teman itu kami bisa memanfaatkan untuk bisa menambah pendapatan kami. Jelas bahwa pada prinsipnya untuk memenuhi kebutuhan seharian, sayur itu kebutuhan utama. Tetapi setelah menekuni ini ternyata bahwa kami juga bisa menjual. Kedua desa dalam hal ini Serinoho dan Klatanlo itu melakukannya dengan baik. Setiap rumah tangga yang kita dampingi itu saat ini sudah membuat kebun rumah tangganya sendiri, sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya untuk sehari-hari dalam bentuk sayuran atau dalam bentuk pangan-pangan lokal lainnya. Pertanian itu satu manfaat yang mau saya katakan itu paling besar, walaupun hasil sayurnya itu masih skalanya masih kecil ya. Produk sayur masih kecil, kepada manfaat pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki
adalah mereka bisa mengolah tanah di musim kemarau untuk berkebun, dan kemudian juga mereka bisa memproduksi sendiri pupuk skala rumah tangga. Petani Flores Timur umumnya itu kalau bertani dan perlu pupuk itu mereka tunggu pemerintah kasih pupuk, jadi pupuk kimia. Tapi di dua desa ini para petaninya bisa memproduksi pupuk sendiri dari bahan-bahan yang tersedia di lingkungannya. Untuk keberlanjutan pertanian itu terletak juga pada ketersediaan benih lokal. Jadi petani harus bisa membudayakan ulang benih lokal yang ada di komunitas mereka. Itu harus dilakukan sih, perlu ada koleksi kembali berbagai jenis benih lokal, entah pangan, padi, jagung, juga sayur-sayuran yang pernah hidup di desa itu tapi sudah tidak lagi, harus dicari dan dibudayakan lagi supaya petani tidak tergantung bibit dari luar. Ada korban sehingga diinformasikan ke Bapak Dusuna Ganding. Masyarakat mau melakukan pelatihan ini karena masyarakat sudah mengalami peristiwa bencana yang sudah terjadi tahun 92, yang mana waktu itu kita tidak berpikir bahwa akan terjadi bencana. Sehingga dengan adanya latihan ini kita bisa mengetahui kira-kira apa yang kita bisa lakukan untuk menyelamatkan diri dan mengurangi bencana itu, risiko bencana itu. Kemampuan mereka untuk membantu atau menolong sesama itu sudah disiapkan dari dini, sehingga tidak perlu lagi pada waktu bencana kita bisa meminimalisir terjadinya risiko-risiko bencana. Kalau seandainya betul-betul Hokeng Jaya kena bencana, maka mungkin yang pertama-tama bantu kami mungkin dari pangannya. Mungkin kami tidak perlu cari jauh-jauh, tapi di pekarangan rumah kami masing-masing punya sayuran sendiri. Tidak ada yang tangani posko, karena setiap posko saya lihat tidak ada nama poskonya, sehingga membingungkan. Terlihat tadi semuanya ada panik. Di RR atau pengurangan risiko bencana itu ada beberapa kegiatan hampir sama dengan permakultur, terdiri dari pelatihan. Pelatihan-pelatihan yang diberikan adalah pelatihan terkait dengan penanggulangan bencana berbasis masyarakat, pelatihan mengenai kelompok siaga bencana, kalau di daerah Flores Timur itu dinamakan TSPD atau Tim Siaga Bencana Desa. Nah, ada juga pelatihan terkait dengan pemetaan, pelatihan terkait dengan dapur umum, pelatihan terkait dengan administrasi pada saat bencana terjadi, pelatihan mengenai tanggap darurat,
pertolongan pertama gawat darurat, dan juga ada pemasangan tanda peringatan dan penentuan suara peringatan yang disepakati oleh seluruh masyarakat. Termasuk juga bagaimana kita bisa mendampingi masyarakat untuk memutuskan membuat peta resiko bencana di daerahnya sendiri yang berisi terkait dengan daerah ancaman, jalur evakuasi, dan daerah tempat pengungsian yang aman seperti itu, sehingga mereka bisa memahami secara mendalam mengenai pengurangan risiko bencana itu sendiri. Dan kita sendiri juga dalam program ini melakukan kegiatan latihan lapangan dan simulasi, di mana masyarakat dibiasakan untuk merasakan dan melatih dirinya dalam tanggap darurat bencana, sehingga pada saat bencana terjadi mereka sudah siap, mereka siaga, dan mereka tahu apa yang mereka lakukan. Di pihak lain kita juga melibatkan atau bersinergi dengan pemerintahan, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur. Kita menyamakan konsep dengan apa yang sudah BPBD jalankan selama ini, sehingga terjadi sinergi yang baik antara program ini dengan program pemerintah. Dan itu sebenarnya hari ini adalah upaya kesiapsiagaan kita. Kendala yang kami hadapi dua. Masyarakat di sini tuh punya satu keyakinan bahwa halal yang sebenarnya itu takdir, itu tidak bisa diperagakan, dipentaskan. Misalnya kematian tidak bisa dipentaskan. Sehingga kalau bicara soal PRB harus ada simulasi, berarti harus ada korban meninggal, korban luka, harus dirawat, digotong. Itu kan tidak boleh bagi masyarakat. Nah, itu tantangannya. Sehingga satu hal yang sebenarnya bagi kita adalah pelajaran, pembiasaan, sehingga terbangun kesiapsiagaan, dan itu wajib dilakukan sehingga orang sadar dan ingat, sehingga bisa merespon dengan baik kalau terjadi, tapi terkendala dengan pandangan-pandangan seperti ini di masyarakat. Dan kemudian kita lalui itu. Adat ada larangannya, tapi pasti ada jalan keluar. Kemudian masyarakat menemukan bahwa betul kalau begitu kita akan lakukan, tapi kita akan dahulu dengan upacara adat. Maka latihan lapangan untuk evakuasi korban itu kita lakukan, tapi dimulai dengan upacara adat, minta izin leluhur supaya proses ini kami hanya latihan, ini bukan sungguh-sungguh. Itu tantangan di PRB. Tantangan di pertanian itu karena di program ini memperkenalkan pertanian bertani sayur di musim kemarau, dan itu mereka tidak biasa. Petani di Sernuo itu biasa bertani di musim hujan, sehingga kita pun tantangan di situ. Mereka harus mengurus kebun di musim kemarau, ada ternak yang berkeliaran di musim kemarau, sehingga mereka harus bikin pagar, kemudian harus menyiramnya, dan terkendala dengan air dan juga ternak di tantangannya. Idealnya bahwa apa yang dipelajari masyarakat itu, entah PRB, entah pertanian, itu dia akan berkelanjutan sekalipun program akan selesai. Harapan ke depan untuk program ini adalah masyarakat tetap membangun ketahanan masyarakat, baik itu dari sisi ketahanan pangan maupun ketahanan masyarakat terhadap bencana, di mana mereka tetap memastikan kebun rumah tangga mereka tetap produktif, dan mereka tetap bisa menghasilkan produk termasuk benih, sehingga mereka bisa membangun keluarga mereka secara ekonomi, dan masyarakat sendiri mendapatkan income tambahan terkait dengan pemenuhan kebutuhan mereka sehari-hari. Berikutnya adalah mereka dari sisi masyarakat sendiri kita harapkan tetap melatih dirinya terkait dengan kesiapsiagaan bencana, sehingga mereka tetap waspada, mereka tetap nyaman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, karena mereka sudah mengetahui apa yang harus dilakukan.
Selain itu, harapan ke depan adalah program-program yang kita lakukan ini dapat direplikasi atau dibuat ulang oleh pihak lain, apakah itu pemerintah atau lembaga non-pemerintah lainnya, atau bahkan di tingkatan masyarakat secara mandiri, untuk memastikan seluruh masyarakat yang ada di Flores Timur, termasuk bahkan yang di Indonesia, dapat membangun ketahanan masyarakat secara komprehensif.